Halo teman-teman, kalian pernah dengar pertanyaan ini enggak? 5 ideologi jadi satu. Jawabannya apa ya? Jawabannya adalah ideologi bangsa kita, ideologi Pancasila. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membawakan materi kepada teman-teman semua tentang urgensi pemahaman ideologi bangsa. Mengapa kita perlu belajar mengenai ideologi Pancasila kita ini? Tentunya agar kita tidak melupakan ideologi dan jati diri bangsa kita di tengah-tengah perkembangan teknologi yang begitu padatnya. Kita memasuki bagian yang pertama. Secara etimologi, ideologi terdiri dari dua kata, yaitu idea, ide, gagasan atau konsep, dan logos, yaitu ilmu. Jadi, secara singkat, ideologi merupakan ilmu tentang ide-ide atau pengertian dasar. Dalam perkembangannya secara global, istilah ideologi pertama kali dikenalkan oleh Destutt de Tracy sebagai program untuk menggerakkan masyarakat Prancis ke perubahan tertentu. Kemudian berkembang lagi sekitar 1 abad kemudian oleh Karl Marx dalam karyanya yaitu Communist Manifesto, yaitu ideologi komunisme. Sebuah ideologi mempengaruhi keberadaan dan jati diri suatu kelompok orang atau bangsa tertentu. C. Peran Pancasila sebagai ideologi. Penemuan ideologi melalui sebuah proses yang panjang untuk menggapainya, yaitu dimulai dari perjuangan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. John Soekarno menyebut filosofis dengan sekaligus bertanggung sebagai kemajuan nilai-nilai kearifan lokal dan bangsa Indonesia dapat bersatu menjadi keragaman yang ada. Dimensi Pancasila idealistis. Dalam Pancasila ada nilai-nilai dasar sebagai pedoman hidup. Hakikat nilai tersebut terkandung dalam 5 sila, yaitu pertama ketuhanan, kedua manusia, 3 persatuan, 4 kerakyatan, dan kelima keadilan. Idealisme yang terdapat dalam Pancasila diperlukan harapan, semangat, dan motivasi agar dapat mewujudkan cita-cita. Dimensi ada 2, yaitu pertama, dimensi normatif. Dimensi normatif memiliki tujuan yaitu sistem norma yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum di Indonesia. Yang kedua, dimensi realitas. Dimensi realitas yaitu bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila bersumber dari kearifan lokal masyarakat. E. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan F. Pancasila dan tantangan masa depan. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi Pancasila lahir ketika di tengah pertempuran dua ideologi dunia, yaitu liberalisme dan komunisme pada Perang Dunia Kedua. Pada hakikatnya, bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Pendapatan tentang nilai dan makna Pancasila justru membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mulai berjarak dengan ideologi negaranya sendiri. Memang hal ini baik dari segi perkembangan ilmu. Namun di sisi lain, keadaan ini seolah membuat Pancasila sebagai dasar negara menjadi berjarak dengan bangsa Indonesia sendiri. Untuk mewujudkan Pancasila sebagai pedoman hidup, maka diperlukan penghayatan. Penghayatan ini akan muncul ketika orang mengerti tentang nilai magis yang terkandung dalam Pancasila. Dalam Pancasila tidak memuat serangkaian solusi praktis, karena dia merupakan sebuah intisari kehidupan berbangsa. Nah, setelah pemaparan materi tadi, sekarang kita akan mencoba untuk menentukan apakah suatu hal ini bisa disebut ideologi ataukah bukan. Ada seorang bapak yang pusing kalau keluarganya lagi ributin soal makanan. Pikirnya kalau makanan habis kan bisa beli lagi, untuk apa dicari dan malah makin ribut. Dari dasar pemikiran tersebut, untuk menghindari pertengkaran yang tak perlu, si bapak menetapkan bahwa seluruh anggota keluarganya sebaiknya tidak lagi mencari atau menanyakan bila makanannya sudah tidak ada lagi di atas meja. Dan seluruh anggota keluarganya menerima dan memahami hal tersebut. Nah, sekarang bagaimana menurut pemahaman teman-teman semua? Apakah hal tersebut bisa dikatakan sebagai ideologi keluarga tersebut? Teman-teman boleh banget loh untuk share pemikiran dan pendapatnya di kolom komentar kami. Sekian dan sampai ketemu lagi teman-teman.